Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang perkuliahan SBPP 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Ali Bintang SN dengan NIM D1210045, Kukuh Dias Aprianto dengan NIM D1210109, Denova Adri EKM dengan NIM D1210110, Zulfikar Dian Bimo A D1210117 dengan saya Muhammad Hafiz Farhan Asraf dengan NIM D1210044. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Dian Bimo Aji akan menjelaskan materi terkait soal nomor 1, yaitu konsep keamanan dalam perancangan struktur beton bertulang. Faktor keamanan yang berkaitan dengan beban luar yang bekerja pada struktur disebut faktor beban. Menurut pasal 11.2 SNI 032847 tahun 2002, ketentuan dari kombinasi-kombinasi beban terfaktor adalah sebagai berikut. 1. Beban mati U sama dengan 1,4 D. Yang kedua, beban mati dan beban hidup U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 A atau R. Ketiga, beban mati, beban angin, dan beban hidup U sama dengan 1,2 D ditambah 1 L lebih kurang atau plus minus 1,6 W ditambah 0,5 A atau R. Dan satu lagi yaitu U sama dengan 0,9 D plus minus 1,6 W. Kemudian beban gempa. Untuk beban gempa ini nilainya diambil yang paling terbesar. Dan kombinasinya di sini juga ada dua, yaitu U sama dengan 1,2 D ditambah 1 L plus minus 1 E dan 0,9 D plus minus 1 E. Kemudian faktor yang berkaitan dengan kekuatan struktur atau gaya dalam disebut faktor reduksi kekuatan yang nilainya ditentukan menurut pasal 11.3 SNI 032847 tahun 2002 sebagai berikut. A. Faktor lentur tanpa beban aksial. B. Beban aksial dan beban aksial dengan lentur. Lalu ada geser dan torsi, dan yang terakhir tumpuan pada beton. Lalu, gaya atau beban yang bekerja pada struktur ada dua macam, yaitu gaya luar external force seperti beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada gaya dalam internal force seperti gaya lintang, gaya aksial, momen, tegangan, regangan, dan sebagainya. Di antara gaya tersebut, terdapat beberapa konsep keamanan dalam perancangan struktur beton bertulang. Perencanaan beban yang baik dengan mempertimbangkan faktor aman terhadap beban luar atau faktor beban maupun beban dalam atau faktor reduksi kekuatan. Adapun faktor beban yang harus diperhatikan yaitu 1. Gaya luar yang bekerja pada struktur. 2. Beban mati lebih mudah ditentukan daripada beban hidup sebagai faktor beban mati. Lalu yang ketiga, gaya luar yang bekerja pada struktur merupakan kombinasi dari berbagai jenis beban yang ada dan disebut kuat perlu atau U. Untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh Denova Adri. Baik, perkenalkan nama saya Denova Adri Kamulyanuarto
Pada video ini saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 2, yaitu beban apa saja yang digunakan dalam perencanaan beton dan kombinasi dan juga beserta SNI yang digunakan. Dalam struktur beton bertulang ada beberapa beban yang digunakan, antara lain yaitu beban mati atau bisa disebut D, kemudian ada beban hidup atau L, kemudian ada beban atap atau beban R, kemudian ada beban air hujan atau W, dan juga beban gempa atau biasa disebut E. Untuk kombinasi pembebanan, saya memilih dari SNI pasal 9.2.1 SNI 2847 tahun 2013. Kuat perlu U diperhitungkan sebagai berikut. 1. Menahan beban mati saja atau menahan beban D saja. Untuk U-nya yang digunakan yaitu 1,4 D. Untuk yang kedua ada menahan beban mati, hidup, dan beban sendiri atau U. Untuk U yang digunakan yaitu 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 L atau R. Dan masing-masing adalah beban hidup, atap, dan beban air hujan. Kemudian yang ketiga, menahan beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Kombinasi yang digunakan yaitu 1,2 D ditambah L ditambah E plus atau minus. Setelah itu ada U sama dengan 0,9 D ditambah E plus atau minus. Kemudian selanjutnya ada kombinasi untuk menahan beban mati, hidup, dan angin. Kombinasi yang digunakan yaitu 1,2 D ditambah L ditambah W plus atau minus, yaitu plus atau minus ini menandakan beban angin tekan atau hisap. Kemudian ditambah 0,5 LR atau R. Dan yang terakhir ada kombinasi 0,9 D ditambah W plus atau minus. Untuk soal nomor 2 cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Materi ketiga akan dilanjutkan oleh Muhammad Ali Bintang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bintang Satrio Nugroho, NIM D102-145. Saya akan membacakan lanjutan materi dari teman saya, yaitu soal 3. Dalam perencanaan balok portal, informasi gaya apa saja yang digunakan dalam perancangan tulangan? Yaitu adalah pada struktur portal yang terdiri dari balok dan tiang yang dibebani muatan di atasnya akan timbul lentur pada balok saja dan akan meneruskan gaya-gaya tersebut ke tiang berupa gaya normal. Gaya yang bekerja pada tiang lainnya berupa gaya horizontal tidak berpengaruh pada balok. Pada struktur portal yang balok dan tiangnya mempunyai hubungan yang kaku, apabila dibebani muatan akan menimbulkan lentur dan gaya normal di balok maupun tiang. Gaya horizontal yang bekerja pada tiang juga akan menimbulkan lentur pada balok. Sekian dari saya, dan lanjutan materi akan dibacakan oleh teman saya. Materi keempat diteruskan oleh Kukuh Dias Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Dias Aprianto. Saya ingin melanjutkan soal nomor 4. Carilah informasi terkait preliminari dimensi balok dalam perencanaan balok portal. Preliminari dimensi balok portal dapat ditentukan dengan memperhitungkan beban-beban yang bekerja pada struktur portal tersebut. Umumnya, dimensi balok dipengaruhi oleh beban mati, beban hidup, dan beban angin pada konstruksi portal. Sebelumnya, kita perlu merinci karakteristik material yang akan digunakan dan faktor keamanan yang diinginkan dalam perancangan. Gunakan rumus-rumus perancangan struktur dan kriteria desain untuk menentukan dimensi yang sesuai. Pastikan juga memenuhi standar perencanaan struktur yang berlaku di wilayah atau negara yang sudah ditentukan. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, materi perkuliahan SPPP pertemuan 8. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.